Mau sholat itu ya kita niatnya karena Allah, langsung menghadapkan wajah kita ke arah sujud, kemudian apa? Mengangkat tangan. Nah, niat itu kemudian satu niat. Berdiri menghadap kiblat. Kiblatnya mana? Ka'bah. Berdiri menghadap kiblat. Kiblat umat Islam itu adalah di menghadapkan wajah apa? Mana? Ka'bah. Dulu kiblatnya umat Islam itu ke Masjidil Aqsa. Maka di sana ada di ada masjid Madinah itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian ganti menghadap ke Masjidil Haram karena diperintahkan, di Quran diperintahkan. Nah ini kita menghadap ke arah kiblat. Arah kiblat itu mana? Kiblatnya ya, kalau kita itu kemana? Nah, tidak hanya barat, menghadap ke busur terpendek yang menghubungkan antara tempat kita berdiri dengan Ka'bah, kangelan, menghadap ke Ka'bah, ya benar kan? Menghadap ke Ka'bah. Yang menurut orang Falak, yaitu antara tempat kita berdiri, karena tempat kita berdiri ada lintang dan bujur ya, dengan Ka'bah, Ka'bah sana ada lintang dan bujur. Nah itu digandengnya terpendek itu, itulah tempat menghadap kita. Karena bumi itu bulat, menghadap ke sana yo sampai Ka'bah, menghadap ke sana yo sampai Ka'bah. Jadi pakai busur. Jadi pokoknya ini terus neng ono terus mengurep, sholatnya mengurep, neng tidak, tetapi bus terpendek. Nah, kalau kita tetap ke arah barat, meskipun ketika kita ke arah sana karena bumi itu bulat, sampai Ka'bah atau enggak? Sampai Ka'bah. Nah ini berdiri menghadap ke kiblat, wis, nah itu termasuk istihad lagi. Di Muhammadiyah itu berpandangan pintu istihad terbuka, masih terbuka. Tasdid itu masih terbuka. Termasuk dalam hal apa ini? Kiblat. Maka Kiai Dahlan dulu itu kalau di sang pencerah apa ya? Itu sang pencerah ya. Sang pencerah itu. Kiai Dahlan membenarkan arah kiblat. Jadi arah kiblatnya rompate karena beliau menguasai astronomi. Ora patik anu. Umume masjid dek kan demes karo dalan ngono ta. Pokoke dalane piye rada demes karo dalan wis ngono kan. Maka Kiai Dahlan itu ora menghadap ke di ringking. Dadi gejolak. Iki anu iki gawe ontran-ontran. Iki jane piye to iki? Umpamane ngono. Umpamane ora cocok kan yo iso ana iki kok kene mriki kira-kira tak wis saiki ngono piye kira-kira. Gitu. Itu kiai nyeleneh gitu. Kiai Dahlan kiai nyeleneh. Kenapa? Karena pola pikirnya Kiai Dahlan itu udah maju aliane ora iso nututi ya. Itu maka tagline-nya Muhammadiyah itu berkemajuan. Artinya bahwa berpandangan jauh ke depan. Yaitu kalau masalah itu muamalah adliyah. Jadi caranya bagaimana? Ya ditentukan. Sekarang kan ada matahari tanggal sekian nanti matahari di atas Ka'bah bayangan nanti pada jam ini nanti kalau melihat pandangan matahari berarti ini kita bisa meluruskan pakai matahari atau dengan perhitungan matematis tadi kita ketahui lintang bujurnya sana lintang bujurnya kemudian disambung segitiga bola. Nah itu kemudian ketemu arah kiblatnya bisa begitu. Nah itu menghadapkan muka ke arah tempat sujud. Jadi rada nggak gitu ya. Nah, ini saya ringkas dari HPT beneran ini ya pasien ya. Di HPT 2 sih. Ya, HPT 2 siap ya.
Ya? Nggih. Nah, ini ya macam ditolak merak diwaca. Nah, hataman sik, memahami ini keri. Hataman maca apa jenenge HPT. Memahami keri sik. Hataman mulai bab apa akidah sampai nanti putusan-putusan belakang. Itu dikhatamke sik diwaca, memahami keri. Siap ya? Nah, tindak lanjutnya tadi satu apa tadi? Buat kelompok ya. Tadi buat kelompok. Ada ini. Nah, baik. Ini kemudian mengangkat kedua belah tangan sejajar bahu serta mensejajarkan ibu jari pada daun telinga sambil membaca Allahu Akbar. Betul? Gede dewi-dewi loh ya. Nah, bahunya sendiri. Coba nih kancani. Bahunya sendiri. Nah, itu boleh. Nah, nanti kalau ada tanawuk kaitannya dengan itu, paham kita bahwa Muhammadiyah berpendapat bahwa ketika ada dalil yang datang dari Kanjeng Nabi yang itu kedudukannya adalah kuat, maka boleh dipakai salah satunya. Ora usah golek isik. Sing enek iki saiki diamalkan dulu. Nanti tanawuke kene. Aduh urung-urung wis tanawuk malah aku lo benten kok. Kula dalile iki lha iki sik iki ya. Nah, iki dilaksanakan. Sambil membaca Allahu Akbar. Meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri di dadanya sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Tidak usah pakai misalnya Allah. Jadi ya, manusia ini berat. Baca itu kamu lagi. Aku nggak ngerti gimana. Allah di dada. Jadi ya, ini yang pertama. Oh, ini gerakan ya. Ini gerakan dulu. Ya. Setelah itu apa? Membaca doa iftitah. Doa iftitahnya itu ya. Yo yang ben apa? Ben sinau kabiro saiki ngapalke sing dipakai oleh Muhammadiyah. Kayak dadi karyawan ning rasisku kudu ngapalke. Nah ini dalil ini, hadisnya ini, Kanjeng Nabi membaca ini. Mulai kayak iki cetha ngerti dalile ini, kedudukan hadisnya seperti ini. Nah, kita jek golek liya-liyane itu KLBA ngeten. Ya. Mari kita baca Allahumma baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal ma. Kan dicek tak ya? Nanti ini termasuk penting. Ada ini kan ibu-ibu muda, bapak-bapak muda semuanya. Kalau bisa anak itu yang mengajari sholat adalah bapak dan ibunya, karena ini akan menjadi jariah yang kuat. Anak itu loh, ini
ini bisa maca sholat dan anak kita itu sholat dengan apa yang kita ajarkan, itu menjadi jariah. Apa meneh Al-Fatihah. Sing ngajari Al-Fatihah itu orang tuanya. Sing membetulkan Al-Fatihah orang tuanya. Tiap hari putra-putra maca Al-Fatihah kita mendapatkan kebaikannya. Lho ngono kuwi. Jadi termasuk Allahumma ba'id baini wa ini PR karena masih ada sekian persen ya perlu remit. Setelah doa iftitah itu membaca ta'awudz. Maca basmalah yo dimulai dari ta'awudz. Kemudian membaca basmalah. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah, kemudian amin. Jadi setelah Al-Fatihah membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran, boleh panjang, boleh pendek. Dengan biasanya yang sholat bacaannya surat yang panjang yang pendek. Favoritnya apa? Trikul. Ini yang bapak-bapak sing trikul, sing cendek-cendek itu, sing cendek. Ibu-ibu podo. Takbir mengangkat kedua belah tangan seperti dalam takbir permohonan untuk melakukan rukuk. Jadi setelah membaca surat takbir. Kalau fikih yang dipakai oleh Muhammadiyah setelah selesai itu selesai surat itu tidak langsung tapi mengangkat Allahu Akbar. Untuk rukuk, saat rukuk punggung sejajar dengan leher dan kedua tangan memegang lutut sampai sendiri. Jadi ini termasuk lututnya penting. Jadi ora rasa dadak pengen cendek terus didokokke ngisore lutut. Jadi kalau sudah lutut ya sudah. Otomatis kalau kita pandangan kita ke arah sujud, itu sudah secara otomatis kepala kita itu akan sejajar dengan leher. Punggung akan sejajar dengan leher. Punggung itu sejajar dengan leher. Jadi membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Dalilnya ini ayat hadis ini. Nanti buka di ya. Di Ya ini. Subhana rabbiyal azim. Biasanya kan kalau sesi kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi gitu ya. Nah, kita pakai yang pendek ini. Hadis yang kita pakai yang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, ini kita pakai. Bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Jadi kan ini dalam setiap gerakan itu permohonan ampun kita kepada Allah ketika rukuk sekali. Kemudian bangun dari rukuk, mengangkat kedua belah tangan seperti dalam takbiratul ihram dengan berdoa Sami'allahu liman hamidah. Setelah tegak berdiri lalu membaca Rabbana walakal hamd. Ini ya, bacaan ini dalilnya ini dari di ini dalilnya ini sehingga kita yakin apa Pak Muhammadiyah mengarahkan warganya menggunakan dasar ini karena hadis ini. Ya, next.
Bertakbir untuk sujud dengan meletakkan kedua lutut dan jari kaki di atas tanah. Lalu kedua tangan, kemudian dahi dan hidung dengan menghadapkan ujung jari kaki ke arah kiblat serta merenggangkan tangan dari lambung dengan mengangkat kedua siku lalu membaca doa. Matanya begitu. Apakah ada dalil-dalil yang seperti ini? Persis seperti dalil di dalam hadis. Apa? Itu. Ini yang dipakai ya. Itu bertakbir, sujud dengan meletakkan kedua lutut. Nah, jadi termasuk nanti kalau ada dalil tangan dulu, itu ya monggo. Kan Muhammadiyah kita pakai kita memakai hadis yang mendahulukan lutut dari tangan. Jadi saya bersihin ya, dianggap bersihin ya. Jadi kalau sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, kemudian ketika sujud itu yang didahulukan lutut terlebih dahulu, baru tangan, kemudian dengan apa? Merenggangkan siku. Hatta wanita ya podo merenggangkan siku, itu ya. Ora usah khawatir, wis ciptaane Gusti Allah. Rasa dadak timpuk ini. Dengan menghadapkan ujung jari kaki ke arah kiblat. Jadi mancat ya. Jadi ini termasuk dan bukan sikunya tidak seperti ini, tapi diangkat. Sikunya diangkat. Jadi bukan sikunya itu bukan. Termasuk tadi juga masalahnya dari komisi juga ada yang laporan. Oh iya, gitu. Aku ya iya gitu. Kemudian masuk doanya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fir. Atau boleh subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. 3 next. Cepat. Next. Ya. Bangun dari sujud dengan bertakbir dan duduk tenang lalu berdoa. Setelah dari sujud, kemudian duduk, baru berdoa. Doanya apa? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Jadi Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nanti mau enek sing pengen sesuai dengan ini, mongko biasane rodok dawa muter-muter balik-balik. Cepat-cepat. Firli warhamni wa'afini soalnya sekolah bolak-balik. Pancen paling susah itu kalau berhadapan dengan penguji. Jadi itu monggo yo tak siapi lho iki. Tak apalke jan. Bareng ketemu diuji yo lari kabeh. Lari kabeh kelingan malah sing pendek malah mantane sing kelingan. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kan 5 tok ya. Itu komplit.
Ya Allah ampunilah, kasihanilah. Ini sudah cukup. Cukupkanlah kami saya dan tunjukilah miskin. Jadi kemudian duduk, meletakkan pantat ya di kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Nah, berkaitan dengan udzur, namanya juga udzur. Nah, kalau mulai pemahaman, ini pemahaman ya. Inilah yang kita pahami dari hadis, mengambil hadis kemudian kita amalkan. Karena nanti kalau di ning Arab kono salat ya pating mentalit. Mentalit, sing paling tertib wong Indonesia. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sujud ya. Dan ini setelah itu sujud. Atau subhana rabbiyal benar rabbiyal a'la. Ya, untuk sujud ya. Subhana rabbiyal. Nah, ini sujud itu dengan merenggangkan siku, dengan mengangkat siku, kakinya mantap. Duduk sejenak, kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua dengan menekankan tangan pada tanah. Jadi setelah rukuk sujud, setelah sujud, terlepas ini karena udzur tua maupun tidak, karena ada hadis juga yang langsung. Tetapi pandangan di hadis yang dipakai di tarjih kita itu, nah itu setelah sujud itu kemudian nah ini duduk sebentar. Jadi memang ini duduk sebentar, jadi baru berdiri untuk jadi duduk sejenak kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua dengan menekankan tangan pada tangan. Pada rakaat yang kedua itu dikerjakan hal yang sama dengan tidak membaca doa iftitah. Setelah selesai ya, dari sujud kedua kalinya pada rakaat yang kedua, kemudian duduk di atas kaki kiri dan menegakkan atau menumpukan kaki kanan serta meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, menjulurkan jari dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan menggenggam jari kelingking, jari manis, jari tengah, serta mengacungkan jari telunjuk saat mulai membaca doa dan menyentuhkan ibu jari pada jari tengah. Kita ini serasa kangelan. Hadisnya dawa, jadi meletakkan jari ibu jari tengah. Rasa kok Imran gedeng. Sing duwe gedeng. Ya. Apa dadak diuter-uterke? Jadi mengacungkan. Jadi telunjuk. Kemudian membaca doa tasyahud dan sholawat.
At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Ini ujian malah at-tahiyyatun barakatun shalawatun. Ya, kalau yang lain kita dalam itu namanya dalam pemahaman agama itu, kalau yang lain lana akmaluna walakum akmalukum. Bagi kami amalan paham yang kita pahami dari hadis. Bagi kalian yang pakai ya silakan. Karena kita berharap kita yang ini yang termasuk yang dikuatkan. Maka at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat. Wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sholawat ya ini. Termasuk di dalam sholawat ketika sholat jenazah. Ya ini sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Matanya yang dipakai yang ini yang dikeluarkan. Maka nanti kalau yang dihafalkannya. Ini kemudian setelah itu tambah doa. Setelah tasawuf, sholawat, baca doa. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi ini doa untuk tasawuf. Kemudian berdiri rakaat kedua ketiga sama ya. Kedua ketiga sama dan bacaannya juga apa? Sama. Nah, kemudian baru untuk sujud terakhir. Sujud terakhir sama, kemudian at-tahiyat baru setelah at-tahiyat sholawat ya. Terus kemudian apa? Syahadat at-tahiyat sholawat, terus apa namanya? Kemudian doa. Kalau doa rakaat terakhir, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih. Kemudian baru apa? Salam. Salam ke kanan, salam ke kiri, gitu. Tidak usah pakai gerakan assalamualaikum. Gak gini Ustaz. Malah tambahin. Salam ya assalamualaikum. Jadi sampai apa namanya ini terlihat dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam HPT P3 itu juga mana yang dikuatkan antara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena itu termasuk yang di apa namanya dikuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu burung rampung. Nah, ini termasuk posisi ketika apa? Rukuk, sujud. Next. Nah, ketika berjamaah